Halo semuanya, selamat sore. Sambil nunggu temannya ya, kita tunggu beberapa menit lagi. 2 menit lagi. Teman-teman ini dari mana aja ya? Bisa dituliskan kotanya. Kita kenalan dulu. 1 menit lagi, kita segera mulai. Oke, ini dari beberapa orang yang sudah dikenal, udah tidak asing lagi, dari Solo, dari Jogja, dari Ungaran, dari mana lagi ya? Baik, teman-teman semua, sahabat-sahabat sehat dan sukses. Sudah jam 4, langsung saja kita mulai yuk. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa ya. Doa akan kami bimbing atau kami bantu dengan doa universal. Baik, sikap berdoa, kita ambil sikap berdoa. Hening sejenak, silahkan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih atas kesehatan yang diberikan kepada kami hari ini, sehingga hari ini kami bisa berkumpul dalam acara konsultasi online gangguan asam lambung. Kiranya acara ini akan bermanfaat bagi kami semua, dan kiranya acara ini akan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik semuanya, sahabat-sahabat sehat dan sukses. Jadi hari ini kita ngobrolnya santai saja ya. Ini adalah live yang pertama dari Facebook kami, Facebook Rahasia Sehat dan Sukses. Saya panggil teman-teman di sini dengan teman-teman, sahabat-sahabat itu saja ya. Nah, di akhir acara nanti akan dipilih 10 orang yang akan mendapatkan terapi gratis untuk gangguan asam lambung. Kira-kira dari sini sudah ada yang berminat belum ya? Ada yang sudah berharap dapat terapi gratis hari ini? Ada nggak ya? Jangan-jangan nggak ada yang mau ini? Iya, Bu. Oh, mau ya? Oke. Semoga yang... Oke, ya saya mau. Baik. Jadi gini, nanti akan dipilih 10 orang. Dipilih dari apa gitu? Karena kita akses dari acara ini ada 2, bisa lewat Facebook atau dari Zoom. Nah, untuk pemilihan 10 orang dipilih dari yang aktif. Aktif apa? Aktif ikut serta dalam acara ini. Bisa jadi sahabat-sahabat semua komen atau sharing atau apa aja, tanya juga boleh, itu sudah dianggap suatu keaktifan dalam acara ini. Untuk yang lewat Facebook, bisa meninggalkan jejak dengan like atau komen. Sedangkan yang di Zoom, teman-teman atau sahabat-sahabat sehat dan sukses semua bisa dengan memunculkan wajah-wajah cantik dan gantengnya. Dengan menampakkan wajahnya, sudah kami anggap itu suatu
keaktifan. Dan juga ada satu lagi dengan mengangkat kedua jempolnya. Apa itu? Gitu. Nah, ketika nanti saya tanya gimana kabarnya, teman-teman atau sahabat-sahabat semua bisa menjawabnya dengan sehat dan sukses sambil mengangkat kedua jempolnya. Walaupun nggak ada suaranya, kalau jempolnya muncul, kami bisa menganggap bahwa sahabat-sahabat semua sudah aktif. Ada tim kami yang akan nanti mengamati siapa saja yang akan dipilih untuk mendapatkan terapi gratis ini. Begitu sahabat-sahabat semua bisa dimengerti ya. Oke, kita coba ya. Gimana kabarnya sore ini sahabat-sahabat semua? Sehat dan sukses. Wah, ini udah ada beberapa jempol yang oh, ini kayaknya yang mau banyak ini. Ini kayaknya ada 10 orang lebih ini nanti ya. Baik, tambah seru ini kayaknya. Tambah seru. Oke. Nah, langsung saja kita mulai ya. Kita mau ini dulu. Kita mau coba tanya-tanya sahabat-sahabat yang ada di sini, sahabat sukses, sahabat sehat dan sukses, apakah memang saat ini atau sering mengalami gangguan asam lambung? Itu sudah berapa lama dan biasanya sakitnya seperti apa? Ada yang mau sharing? Silakan. Siapa ya, Mbak? Oh ya, monggo. Halo Mbak. Ya, silakan. Yang sudah di-on-kan langsung saja. Sudah berapa lama? Mbak Fatimah, tunggu sebentar. Sekarang Bu Ratna ya. Saya dari. Oh iya. Oh iya. Saya lambungnya sudah hampir puluhan tahun itu lah, udah lama sekali. Sudah lama sekali. Masih sekarang? Halo. Halo. Apa sekarang masih sering kambuh? Suaranya kurang jelas ya. Ya, suaranya kurang jelas. Oh, suara saya yang kurang jelas? Ya, sering kali di dada sini rasanya susah. Apakah? Ya. Baik, terima kasih. Dada sering sesak. Baik, Bu Ratna. Bu siapa tadi ya? Fatimah ya. Oke, terima kasih. Sekarang bisa lanjut Bu Ratna. Monggo sharing. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mulai sering terasa asam lambungnya naik dari tahun 2014 ya. Kalau udah kerasa itu perutnya perih, kemudian mulut berasa asam, mual, dada panas, dan kepala sering pening. Saya sering terutama sensitif terhadap makanan yang kecut, yang asam. Itu kalau makan makanan atau minuman yang asam pasti asam lambungnya langsung kambuh. Baik, terima kasih sharingnya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya udah ada di ini ya, di pojokan. Ya, Nama saya Mbak Ria. Iya. Ya, salam kenal Mbak Ria. Selamat sore. Selamat sore. Nah, baik. Saya panggil sahabat-sahabat ini apa ya? Kakak-kakak aja ya, kakak-kakak. Biar kelihatan kedengar Bebas, lebih muda boleh. gitu. Mau panggil nama juga nggak apa-apa. Kakak-kakak aja ya. Biar seru. Udah ada 2 orang yang sharing. Ada satu lagi mungkin? Iya, Bu, saya. Boleh, silakan. Langsung saja. Selamat sore, Ibu Ria. Selamat sore, Kak. Kak siapa ini? Sri. Iya. Sri Suswanti dari Jogja. Dari Jogja. Iya. Silakan. Ini lama sekali ya. Iya, terima kasih. Ini asam lambungnya udah lama sekali ya. Tapi 1 tahun ini sering kambuh.
Kalau apalagi kalau makan pedas dan kecut, saya nggak. Oke, keputus Ibu Sri. Itu kok rasanya kadang itu asam, Oke, asam-asam baik. agak pahit begitu. Sudah Kemudian sejak agak kapan, sesak. Bu? Hampir setahun ini Sudah sering kambuh sering kambuh. Baik. sejak ada corona ini ya. Oh, gitu sejak ada corona. Iya, begitu. Iya, banyak pikiran apalagi Stres ya Bu ya. sering kambuhnya. Baik, terima kasih. Iya, benar. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Hari ini kami dari tim Sehat dan Sukses, khusus untuk sahabat-sahabat semua, sudah mengundang seorang pakar terapi komplementer. Nah, apa benar sih ya namanya gangguan asam lambung atau yang sering kita sebut MA itu adalah penyebabnya telat makan? Apakah benar itu karena kita makan pedas? Apa benar karena makan yang kecut-kecut? Atau bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita panggilkan ya. Dipanggil sekarang apa besok ya? Sekarang aja dong. Baik, langsung kita panggilkan. Sahabat Sehat dan Sukses kita ini namanya adalah Kak Dodi Nugroho. Kepada Kak Dodi silakan muncul. Halo semuanya, apa kabar? Semua sahabat sehat dan sukses. Sehat dan sukses. Amin. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Ria untuk kesempatannya pada sore hari ini. Tadi sudah beberapa menceritakan kisahnya mengenai keluhannya ya, berupa ada yang ketika asam lambungnya kambuh, perutnya perih, kadang-kadang kembung, kemudian ada yang merasakan ini mulutnya asam juga, terus dadanya juga sampai ini ya, sampai ke dada juga ya. Iya, sesak Kak. Sesek kan gitu. Kok bisa Iya, ya asam betul. lambung kok ke dada begitu. Nah, makanya banyak orang yang kadang-kadang salah tafsir, kadang-kadang berpikir dia sakit jantung. Ya, padahal ini sakitnya adalah dari asam lambung. Nah, jadi semua sahabat, jadi asam lambung ini adalah salah satu penyakit yang sebenarnya angka kejadiannya sangat tinggi ya. Jadi hampir semua, dari mungkin kalau kita bilang 80%, 90% orang itu pernah mengalami yang namanya masalah asam lambung. Yang paling ringan itu adalah berupa kembung ya. Kembung, bergas itu, kemudian bersendawa. Nah, kira-kira pernah nggak mengalami itu? Sering. Bersendawa, habis makan bersendawa, habis apa bersendawa, begitu ya. Nah, atau kadang-kadang masuk angin. Ada yang sering masuk angin? Sering Pak Dodi. Nah, masuk angin. Nah, masuk angin, nah, itu kan orang bilang kalau orang Indonesia gitu kan, kalau masuk angin yang dilakukan apa? Minum antangin, Kerokan. Kerokan kan gitu, secara tradisional kerokan, minum antangin dan sebagainya. Ya, di mana beberapa orang merasakan lebih nyaman, tetapi itu tidak langsung ke akar persoalannya. Karena memang sebenarnya masuk angin itu adalah sebenarnya gangguan asam lambung. Meskipun kadang-kadang sampai orang bisa merasakan apa ya, meriang badannya, kemudian juga merasakan kadang-kadang disertai demam begitu. Nah, kenapa kok ada demam? Berarti adanya infeksi atau peradangan. Nah, oke. Baik, kita akan kupas masalah asam lambung ini, teman-teman. Jadi, asam lambung yang sebenarnya fungsi asam lambung itu apa sih? Asam lambung itu semua orang membutuhkan, ya, karena ini fungsinya untuk mencerna makanan. Jadi pada waktu kita makan, setelah kita lewat mulut, kita telan lewat kerongkongan, dia akan masuk lambung. Nah, di lambung ini akan dihancurkan oleh asam ini. Nah, kalau kita tidak memiliki zat asam ini, makanannya nggak bisa diserap nanti di usus karena belum hancur gitu ya. Jadi asam lambung itu sesuatu yang penting, yang esensial bagi proses pencernaan. Yang menjadi masalah adalah kalau berlebihan. Nah, kalau asam lambung ini berlebihan, apa akibatnya? Ya, jadi dia akan kalau berlebihan ya biasanya kan gini,
asam lambung itu akan muncul pada waktu jam-jam makan lah, karena itu secara kadang ada siklus ya. Kalau kita udah terbiasa siklus makan sehari 3 kali, maka mendekati jam-jam makan itu tubuh kita mulai memproduksi asam lambung karena sebenarnya udah mempersiapkan dirinya untuk menerima makanan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang kalau misalnya gara-garanya kita ini telat makan atau apa namanya gara-gara banyak pekerjaan itu membuat pikiran kita jadi stres ya. Membuat pikiran stres, membuat apa namanya kita cemas dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran semacam itu ternyata meningkatkan produksi asam lambung. Misalnya nih, biasanya kalau kondisi normal itu asam lambungnya hanya keluar 1 sendok teh gitu ya, 1 sendok makan misalnya, contoh aja. Tetapi gara-gara kita ini mikirnya banyak ya, jumlah asam lambung itu jadi berlebihan. Misalnya jadi 2 sendok atau 3 sendok. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang dipicu oleh demikian. Kadang-kadang kalau kerjaan pas tinggi, kita jadi lupa makan, nggak makan. Padahal kondisi asam lambung meningkat. Nah, apa akibatnya? Asam lambung ini dia akan mengikis dinding lambung. Nah, sebenarnya di lambung ini ada dinding yang ada selaputnya yang melindungi dinding lambung dari asam ini. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus lama-lama, maka zat asam ini nanti akan mengikis dan nantinya bisa melukai yang namanya dinding lambung. Nah, kalau sudah terjadi luka, itu bisa terjadi infeksi. Nah, makanya terjadilah masuk angin yang disertai demam karena ada luka di dalam lambung yang mengakibatkan infeksi. Nah, biasanya bakterinya yang paling suka tinggal di situ adalah bakteri Poliori ya, kalau nggak salah namanya. Nah, jadi ini bukan hanya sekedar kalau sudah seperti itu bukan hanya masalah asam lambung lagi, tetapi sudah menjadi suatu infeksi. Jadi ini perlu penanganan medis yang serius ya. Jadi kalau udah seperti itu sebaiknya memang Anda juga konsultasi ke medis. Nah, itu yang awal mula terjadinya luka di lambung. Nah, kalau sudah terjadi luka di lambung, itu nanti akan membuat yang namanya kayak sariawan di lambung, teman-teman. Coba bayangkan, kalau sariawan di mulut saja, kita punya sariawan di mulut, kita makan pedes rasanya bagaimana? Perih. Perih banget. Perih banget. Kita makan yang asam bagaimana? Perih juga. Perih juga. Kita makan apa ya, santan apa-apa, kesenggol aja, perih nggak? Iya, perih. Pokoknya makan nggak enak, minum nggak enak deh. Nah, makan nggak enak, minum nggak enak. Karena apa? Sudah terlanjur ada luka tadi. Dan luka, apalagi di lambung, itu nggak gampang kan sembuhnya. Kalau luka di luar, itu mungkin lebih cepat sembuh karena kering. Tapi kan lambung ini kan dia selalu basah gitu ya. Jadi lebih lama lukanya sembuhnya, dan akhirnya mengakibatkan yang namanya sariawan di lambung atau sering disebut istilah medisnya tuka. Ya, tuka lambung. Nah, tuka ini kadang-kadang bukan hanya di lambung, dia sampai turun ke bawah sampai di perbatasan antara lambung dan usus. Nah, makanya sering juga disebut tuka usus. Nah, ini memang butuh penanganan serius karena kalau tidak diselesaikan dengan segera, lama-lama kalau lukanya tidak sembuh atau semakin membesar, suatu hari ini bisa mengakibatkan perdarahan lambung yang ditandai dengan gejala kalau kita BAB-nya hitam. Ya, BAB hitam itu menandakan ada perdarahan di dalam organ pencernaan kita, tetapi lokasinya jauh dengan anus kita. Tetapi kalau perdarahannya itu BAB-nya perdarahannya itu masih seger, itu berarti perdarahannya ada di bawah dekat anus, bisa jadi mungkin ambeien begitu. Tapi kalau hitam itu kemungkinan ada di lambung kita. Nah, itu berkaitan dengan tuka lambung. Nah, kemudian kok tadi ada yang bisa ke dada ya, sesek ke dada, kemudian tenggorokannya kerongkongan nggak enak, mulutnya pahit ya. Itu yang disebut sebenarnya dengan reflux lambung ya, teman. Jadi kalau asam lambung berlebihan itu kadang-kadang dia bisa naik ke atas
ya. Kadang-kadang kan kita bisa terjadi asam itu keluar ya, keluar di mulut ini. Nah, kalau sering terjadi itu bisa membuat gigi keropos. Pada beberapa kasus giginya keropos, dia bingung, kok bisa ya gigi saya keropos padahal saya tiap hari gosok gigi dan sebagainya, tapi ternyata gigi bisa keropos. Nah, kemudian kalau di kerongkongan lama-lama bisa terjadi peradangan di kerongkongan ini. Jadi ada muncul sariawannya, bukan di lambung, tapi sariawannya di sini. Jadi sakitnya di kerongkongan. Jadi kayak radang tenggorokan. Nah, jadi sering mengalami radang tenggorokan. Nah, kalau ini naik ke atas, ke kerongkongan ini kan melewati dada, sehingga membuat rasanya itu panas dadanya. Nah, ini yang kemudian membuat orang merasa sesak dan berpikir kalau dia ini terkena serangan jantung, kadang-kadang seperti itu. Begitu, Kak Ria, yang bisa saya sampaikan mengenai asam lambung ini. Terima kasih, Kak Dodi. Kayaknya tadi yang dipanggil Kak Dodi kok yang muncul Kak Seto ya. Ini Kak Seto KW. Kak Seto KW. Baik, Iya. jadi begitu sahabat-sahabat sehat dan sukses semua. Ternyata di dalam tubuh itu kita mempunyai sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi ketika dia tidak pas, hasilnya malah merugikan tubuh kita itu ya. Ya, jadi kalau tambahan sedikit, kalau ditanya siapa yang punya asam lambung, semua orang punya asam lambung, ya. Dan mah, misalnya mah, siapa punya mah? Semua orang itu punya mah, karena mah itu nama lain dari lambung. Jadi mah itu lambung. Ya, jadi kalau siapa punya mah, semua orang punya mah, begitu. Tapi kalau sakit mah, nah itu berbeda. Baiklah, makanya dalam topik sore ini yang kita bahas adalah gangguan asam lambung. Jadi kalau nggak mengganggu nggak apa-apa ya. Gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Nah, sahabat sehat dan sukses semua, nanti seandainya ya topik kita ini tidak selesai atau masih ada yang mau ditanyakan, sahabat sukses semua bisa menulis nomor yang ada di ini di ID saya ini. Ini adalah nomor grup untuk asam lambung. Jadi nanti masih bisa dilakukan terus konsultasinya walaupun acara live ini sudah selesai. Silakan ditulis dulu atau nanti kalaupun sahabat-sahabat semua dapat apa itu undian yang 10, nah nanti kita koordinasinya juga bisa lewat grup ini. Begitu, ini adalah admin yang nanti akan memasukkan sahabat-sahabat semua dalam grup WA-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Semakin seru, jadi begitu. Sekarang sudah tahu ya, ternyata asam lambung itu seperti itu dan cara kerjanya juga seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Dodi. Nah, kita punya tamu satu lagi, yaitu seseorang yang pernah mengalami gangguan asam lambung. Seperti apa gangguannya, sudah berapa lama, langsung kita panggilkan saja tamu kita yang kedua, yaitu Kak Lucy. Kak Lucy, silakan. Kak Lucy sudah muncul? Ya, sore. Selamat sore. Aduh, Kak Lucy, suaranya kecil sekali. Oh ya? Tes. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, Kak Lucy, bisa diceritakan. Jadi sudah berapa lama sakitnya dan biasanya gangguannya seperti apa? Oke, Silakan. Terima kasih Kak Ria. Jadi kalau cerita sedikit, saya memang penderita mah asam lambung ya. Asam lambung itu sudah dari kecil. Seingat saya itu kayaknya dari SD atau TK saya pernah ke dokter terus kayak dibilang ini lambungnya nih yang sensitif. Sorry, suaranya kurang besar ya. Oh, suaranya kecil banget ya? Iya. Halo, kecil banget kah? Enggak banget tapi kecil. Kecil ya? Oke, bentar saya coba ganti ini deh, bentar ya. Baik, sambil menunggu Kak Lucy,
Jadi memang ya asam lambung itu kalau sudah berada bukan pada tempatnya ternyata sangat mengganggu aktivitas itu. Yang sudah punya rencana mau ngapain aja seharian gitu kan, ketika asam lambungnya minta perhatian, ya sudah semuanya berhenti gitu kan ya. Begitu nggak sahabat-sahabat semua? Iya, betul. Halo, cek. Ya, gitu ya. Cek sudah terdengar lebih baik? Oh, sudah. Oke, Kalau udah silakan jelas. dilanjutkan. Lebih jelas ya. Ya. Bentar. Oke, saya ulangin lagi deh. Kalau asam lambung, gangguan asam lambung itu sudah lama. Sejak saya ingat itu mungkin kayak SD atau TK itu saya udah dibilang lambungnya sensitif atau sering kena gangguan lambung gitu. Memang dulu itu waktu SD TK itu kalau misalkan habis makan nih minum susu sapi itu saya muntah-muntah gitu. Nah, terus itu berlanjut sampai saya kerja. Jadi ketika saya udah SMA kuliah kerja itu gejalanya semakin parah. Jadi waktu saya kerja itu bahkan seperti tadi yang mungkin udah dibilang juga, udah disebutkan juga, sampai dadanya itu sakit. Jadi kalau istilah medisnya itu ada namanya heartburn. Heartburn itu jadi kayak jantung itu kayak panas, terus kayak sakit lah pokoknya kayak gitu, kayak rasanya mungkin kalau sakit jantung gitu mungkin ya. Nah, terus tadi juga udah disebutkan saya sering sembelit. Jadi kalau sembelit itu bisa sampai hitam gitu, berdarah gitu juga bisa. Tapi memang bukan ambeien. Nah, terus memang juga gigi saya itu lebih punya kecenderungan untuk keropos. Jadi lebih gampang berkarang, lebih gampang rusak gitu istilahnya. Nah, gitu. Jadi kalau gejala-gejala yang saya alami sih, kalau yang standar-standar ya kembung, perih gitu ya. Tapi itu biasanya terjadi kalau bahkan saya nggak ngerti nih terjadinya kenapa, tahu-tahu kayak gitu aja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Gitu Karya. Terima kasih. Ternyata ini ya, dari kecil itu sudah ada potensi untuk mengalami gangguan asam lambung ini ya. Jadi betul. Saya pikir cuma orang-orang dewasa yang sudah kerja sangat padat gitu. Ternyata anak kecil pun bisa mengalaminya. Saya kebetulan dari kecil. Oh iya ya, wah menarik sekali ini. Oke, baik. Sahabat-sahabat sehat dan sukses semua. Kita lihat jempolnya dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat dan sukses. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau tanya nggak? Ini dari kita beri dua orang kesempatan kali ini untuk bertanya. Tanya mau ke narasumber atau ke Kak Lucy, ke Kak Dodi atau ke Kak Lucy. Silakan, kita tunggu. Dari FB mungkin ada Kak Niken mungkin dari tim kita yang untuk ke Kak Lucy boleh. Untuk dari FB belum ada pertanyaan, bisa lanjut dulu ke teman-teman yang bergabung di Zoom ya Kak Ria ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Niken. Ini tadi ada yang mau tanya, dari siapa? Silahkan. Ke Kak Lucy ya. Boleh. Oke, langsung. Ya, salam kenal Kak. Saya Ratna dari Cimahi, Bandung. Kakak kan dari kecil tuh udah terdiagnosis asam lambung ya. Pasti kan perjalanannya sudah lama. Nah, boleh tahu nggak pada saat asam lambungnya meningkat, treatmentnya seperti apakah? Apakah langsung minum obat-obatan yang diresepkan dokter atau ada terapi lain? Itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ratna ya dari Bandung Cimahi ya. Iya, betul. Oke, jadi kalau saya pribadi sih dulu memang sampai kan saya dulu sering minum antibiotik, sering minum obat lah pokoknya ya waktu kecil. Nah, sampai akhirnya waktu saya kuliah kerja itu udah males ke dokter gitu loh. Jadi kalau kambuh tuh ya udahlah saya minum Milanta cair aja, pasti cair, dan itu kayak udah nggak takar gitu loh. Kayak ya udah pokoknya saya minum dulu, nanti kalau udah ya
biasanya sih gejalanya nggak terlalu reda juga, cuman minimal mengurangi mual, cuman ya biasanya perutnya masih sakit gitu sih. Nah, sampai akhirnya saya beberapa tahun lalu itu menemukan cara untuk menurunkan stres level saya. Jadi ternyata asam lambung tinggi saya itu juga ada pemicunya itu di stres, tingkat stres saya yang cukup tinggi. Ternyata setelah disadari itu cukup tinggi. Jadi akhirnya saya cari-cari nih cara gimana caranya untuk menurunkan stres. Sampai akhirnya 2 tahun lalu saya menemukan waktu itu saya ikut meditasi gitu. Saya ikut meditasi untuk menurunkan stres level saya gitu. Jadi sejak ikut itu pelan-pelan, terus saya juga mulai merubah pola makan saya, jadi kayak nggak berantakan-berantakan banget, jamnya nggak telat-telat banget, terus kayak yaudah saya berusaha melepaskan semua stres-stres itu udah mending, jauh-jauh lebih mending gitu sih Karatna. Oh, jadi tidak selalu minum obat-obat medis ya Kak ya? Enggak, soalnya saya udah kayak capek gitu. Kalau obat medis kan sebenarnya semakin banyak kita minum kayak antibiotik itu sebenarnya kan tubuh kita semakin kebal ya sama antibiotik. Jadi levelnya kayak harus naik. Nah, saya kayak lama-lama capek, udah mahal, capek nggak sembuh. Oke, terima kasih ya Kak ya. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita kayaknya langsung saja nih ke Kak Dodi. Jadi Kak Dodi ini kan pakar terapi komplementer. Nah, sebetulnya apa sih gitu? Kemudian solusi untuk gangguan asam lambung ini seperti apa? Silakan Kak Dodi. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, kira-kira apakah para sahabat yang hadir di sini juga melakukan terapi medis? Kayak yang kalau Kak Lucy tadi kan dia ke medis. Iya. Kalau yang lain apa untuk asam lambung? Iya, dulunya iya. Oke. Sebelumnya iya, tapi belakangan saya dibantu dengan itu Kak, akupuntur. Oh, akupuntur. Ya. Ya, baik. Jadi begini para sahabat, apa sih itu terapi komplementer? Mungkin beberapa belum familiar mendengar terapi komplementer. Yang disebut terapi komplementer adalah terapi yang melengkapi medis. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan medis, tetapi kita melengkapi medis. Nah, kenapa kok perlu melengkapi medis? Emang medis kurang. Nah, itulah tadi dari diskusi kita ini tadi kan kita sudah dengar sendiri kan banyak sahabat itu yang ya dari dulu juga sudah melakukan terapi medis. Tetapi kok sampai sekarang masih ada belum kunjung sembuh. Nah, itulah kenapa sebabnya. Nah, karena memang terapinya belum lengkap. Oke, jadi gini, para sahabat, kita harus kupas dulu tadi sekali lagi penyebabnya asam lambung yang tinggi itu adalah karena banyak pikiran atau stres. Nah, yang kemudian mengakibatkan iritasi atau luka di lambung kita. Nah, kalau kita pergi ke dokter, ya, yang diobati itu lambungnya atau stresnya? Lambungnya, Kak. Lambungnya. Lambungnya. Nggak pernah stresnya. Iya kan? Nah, jadi yang diobatin ini hanya efek sampingnya tadi. Jadi hanya gejala-gejala yang kita rasakan. Sementara akar persoalannya sendiri, stresnya tadi, itu nggak diapa-apakan. Itulah makanya kalau hanya mengadakan pengobatan medis saja menjadi kurang efektif. Ada beberapa kasus yang mungkin belum terlalu berat, yaitu sih bisa ya dengan segera gejalanya mereda atau hilang atau sembuh. Tapi pada mereka yang memang memiliki tingkat stresnya tinggi, kadang-kadang obat medis sama sekali nggak ngefek. Gitu. Ya, jadi sudah minum berbagai macam obat-obatan, ya, yang mahal-mahal dan sebagainya, tetapi belum kunjung sembuh. Nah, jadi kalau kita mau sembuh secara total, sembuh sepenuhnya, kita mesti melakukan dua hal. Yang pertama adalah sudah benar kita ke medis untuk menyembuhkan luka yang di lambung tadi. Kemudian yang kedua, kita harus juga menyembuhkan akar persoalannya, yaitu menghilangkan stresnya. Nah, ini persoalannya. Kira-kira
cara ngilangin stres itu bagaimana sih? Sulit tadi. Sulit untuk dihindarkan. Nah, kadang-kadang orang bilang begini, stres kenapa? Karena banyak pekerjaan. Oke, baik. Kira-kira lebih stres mana? Banyak pekerjaan atau nggak punya kerjaan? Nggak punya kerjaan kali ya. Stres karena utang, Pak. Stres karena utang juga bisa. Artinya segala sesuatu yang kita bikin kita banyak pikiran itu bikin stres. Termasuk kayak tadi Lucy ya, Kak Lucy tadi dari kecil kenapa? Ya mungkin dia stres apa menghadapi ujian atau menghadapi lingkungan baru kan gitu kan. Makanya seringkali yang punya asam lambung itu kambuhnya kalau apa? Kalau dulu pas sekolah itu waktu mau ada ujian kan begitu kan. Atau kita mau ikut lomba, mau apa begitu kan. Nah, itu kambuh karena itulah stresnya. Nah, kira-kira bisa nggak kita menghindari stres? Ya itu tadi Pak, sulit sekali. Nah, Mungkin kalau tahu tekniknya bisa ya Kak ya. kalau menghindari stres itu ternyata tidak bisa, sahabat. Kenapa? Karena setiap hari kita harus bekerja, setiap hari kita harus menghadapi tekanan hidup. Jadi kadang-kadang ada tekanan dari rumah tangga, tekanan dari pekerjaan, ya, tekanan keuangan. Itu yang membuat kita memang jadi banyak pikiran. Nah, otomatis asam lambung akan selalu tinggi. Nah, ada satu terapi komplementer yang namanya adalah pranic healing. Itu adalah apa yang kita pelajari, yaitu pranic healing, di mana terapi komplementer ini mempelajari manusia secara lebih holistik. Di mana manusia itu sebenarnya tidak hanya terdiri dari dua aspek. Kita kan taunya selama ini manusia terdiri dari jiwa dan raga. Tetapi sebenarnya ada aspek yang ketiga yaitu aspek energi. Ya, energi atau apa sih? Energi itu kelistrikan tubuh kita. Itu yang membuat kita punya tenaga, punya daya untuk bekerja, untuk ke kantor, untuk berpikir dan sebagainya. Kita butuh yang namanya daya atau energi. Nah, tiga-tiganya itu saling mempengaruhi. Ya, dan bahkan ya, kalau jiwanya terganggu, energi terganggu, kemudian juga fisiknya juga akan terganggu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong asam lambung, masalah awalnya dari fisik atau dari sini dulu? Dua hal ini dulu. Dari dua hal yang terakhir yang disebutkan ya, bukan dari fisik. Nah, bukan dari fisik kan, non fisik. Non fisik. Ya, tetapi solusinya kan selama ini yang kita tahu adalah solusi fisiknya. Yaitu kita ke medis, karena kalau medis Anda hanya akan diterapi secara fisik. Padahal akar persoalannya itu yang non fisik yang tidak kelihatan, yaitu jiwa dan energinya tadi. Nah, kalau pranic healing kita spesialisasi mempelajari hubungan ini karena apa yang terjadi dengan energi kita itu akan mempengaruhi fisik kita. Selama energi kita ini benar, energi kita sehat, maka fisik kita juga akan sehat. Tapi kalau energinya sakit, maka fisiknya juga akan sakit. Nah, yang kita maksud terapi komplementer adalah Anda sudah pergi ke dokter untuk menyembuhkan fisiknya. Nah, sementara energinya dan jiwanya kan belum disembuhkan. Nah, inilah bagian dari pranic healing. Nah, berkaitan dengan stres, ya, berkaitan dengan stres itu kelihatan nggak sih? Bisa dilihat nggak? Bisa dirasakan nggak stres? Tidak bisa dilihat. Iya. Tidak bisa dilihat. Kadang-kadang kita nggak bisa merasakan juga. Nggak kerasa kalau kita stres ya? Iya. Stres itu tidak kelihatan, ya, tetapi sebenarnya bisa dirasakan. Contohnya gini, kalau kita stres, itu pasti ada gejala yang terasa kita lebih bersemangat atau berkurang semangatnya? Berkurang, Pak. Berkurang. Ya, gairah hidup kita meningkat atau menurun? Menurun. Menurun. Ya,
Terus tenaga kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Nah, jadi berarti tadi kan mempengaruhi energi kita langsung menurun, berkurang. Padahal kalau energi kita itu menurun, tenaga kita berkurang, kekebalan tubuh kita juga akan menurun. Inilah kemudian makanya bisa terjadi infeksi di dalam lambung karena kekebalan tubuh kita turun. Padahal selama kekebalan kita tinggi, itu nggak akan terjadi yang namanya infeksi di lambung. Oke, kadang-kadang sesekali asam lambung naik, tapi tidak akan sampai terjadi infeksi. Jadi kata kuncinya adalah kita harus mengelola energi ini harus tetap baik. Nah, stres itu tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Karena bentuknya adalah energi. Ya. Yang namanya energi itu nggak kelihatan tapi bisa dirasakan. Nah, percaya nggak kira-kira? Contohnya energi panas. Tahu nggak bedanya setrika panas sama setrika dingin kalau dilihat? Enggak ya, Tidak. kelihatan. Kelihatan Kak, kalau Bisa lampunya dirasa- nyala. Kalau lampunya nyala. Kalau lampu kan kadang-kadang lampunya mati kan? Nggak, kalau lampunya mati nggak bisa bedain. Taunya bagaimana panas atau enggak? Kalau dipegang, Ya, Nah, dirasakan. kalau diraba ya. ya, dipegang waduh langsung panas kerasa ya. Listrik juga demikian. Energi listrik di kabel itu kelihatan nggak listriknya mengalir? Enggak, Nggak. Tapi kalau kita pegang kira-kira bagaimana? tersengat kaget ya. Nah, tersengat. Rasa. Nah, itulah yang Panas. yang namanya energi itu bisa dirasakan tapi tidak bisa kelihatan. Ya. Itulah yang namanya energi. Termasuk stres itu bentuknya energi. Nah, kita ngilangin stres bagaimana? Ya, kita nggak akan bisa ngilangin stres kalau kita tidak mempelajari yang namanya ilmu pengetahuan atau sains tentang energi. Nah, kebetulan Pranic Healing kita adalah bidangnya memang spesialis di bidang mempelajari energi. Nah, apa yang dilakukan di Pranic Healing adalah energi stres yang ada di dalam tubuh kita ini ternyata bisa dibersihkan. Ya, bisa dibersihkan. Nah, kalau tiap hari kita bersihkan, itu apa? Tidak akan membebani kita. Karena yang namanya stres itu sebenarnya, dia itu datangnya sedikit-sedikit sebenarnya. Dia itu seperti gini loh. Satu kali stres itu seperti kalau kita segenggam tepung, ya, atau segenggam beras. Segenggam beras itu berat atau ringan? Ringan ya. Ringan ya. Segenggam, ya. Oke, misalnya nih, kita bayangkan setiap hari kita stres mendapatkan tekanan sebesar 1 genggam beras. Ya, tapi yang jadi masalah ini adalah genggamannya kita kumpulkan. Jadi hari ini 1 genggam beras, besok 1 genggam lagi jadi 2 genggam. Kalau 10 hari sudah berapa? 10 genggam. 10 genggam. Ya, kalau sebulan sudah dapat berapa kira-kira? Mungkin sudah sekilo ya. Sekarung. Lagi kalau udah sekarung tuh. Kalau Sudah 1 bulan. Jadi nggak stres lagi punya beras. Nggak usah beli beras ya. Masalahnya jual nih stres ya kan. Iya. Nah, jadi bebannya seperti kalau kita memikul sekarung beras. Nah, pada waktu itu kita mungkin udah kelelahan ya. Kita udah jatuh, kita udah terkapar karena Nah, jadi kalau kita tahu caranya bagaimana energi stres tadi yang setiap hari kita dapatkan dari pekerjaan, dari rumah tangga, dari ngurusin anak sekolah online. Ngurusin anak sekolah online bikin stres nggak kira-kira? Ya Iya. pastilah. Ngurusin bapaknya gitu ya. Ya, ngurusin pekerjaan kita sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu semua masing-masing menyumbangkan segenggam beras tadi. Gitu. Nah, kalau kita tahu caranya, ya sudah. 1 genggam taruh, 1 genggam taruh, 1 genggam taruh, ya sudah.
meskipun setiap hari kita dapat stres, kita tidak akan terbebani. Kira-kira begitu, Kak Ria. Apa yang Terima kasih Kak Dodi atas penjelasannya. Nah, kita mau tanya dulu ke Kak Lucy, apakah juga melakukan apa yang yang disampaikan oleh Kak Dodi tadi? Iya, betul sekali. Cerita, Kak Lucy. Silakan cerita, itu apa itu yang dilakukan Kak Lucy itu? Oke. Jadi sekitar tahun 2019 itu saya ketemu nih namanya terapi komplementer atau yang tadi mungkin udah disebut sama Kak Dodi dan Kak Ria tuh pranic healing gitu ya. Nah, waktu itu saya ikutin meditasinya gitu. Nggak rajin-rajin amat sih, tapi memang ketika saya coba ikutin, itu kok saya ngerasa sebenarnya badan saya lebih enak ya gitu. Mungkin saya awalnya nggak kerasa gitu ya, stres kayak udah mungkin saking ada stresnya jadi saya udah kayak nggak mikirin gitu loh ya udah pokoknya jalan aja lah, hidup aja dulu gitu kan. Nah tapi ternyata itu banyak yang menumpuk di dalam diri saya gitu, dan itu yang pelan-pelan coba saya lurusin. Jadi kalau istilahnya kayak benang kusut tuh coba dilurusin. Nah sejak saat itu tuh mulai berkurang sampai akhirnya kayaknya saya terakhir kambuh itu ada di tahun 2019 bulan November. Itu saya kambuh paling parah, itu yang benar-benar sampai muntah itu kuning. Jadi kalau kata orang tuh kayak udah hampir GERD. GERD itu kan parah ya. Nah, itu sampai kuning, udah lemas, nggak bisa ngapa-ngapain beberapa hari itu. Itu terakhir kalinya saya kambuh gitu, sejak saya ngikutin untuk merilis stres saya ini gitu. Jadi sekarang udah nggak kambuh lagi gitu ya Kak Lucy? Puji Tuhan udah enggak. Wah luar biasa sekali ya ini pranic healing ini. Sudah satu orang tersembuhkan, yang tersembuhkan yang lain ini nggak kelihatan ini ya. Menyusul, baik. Insya Allah menyusul, amin. Dan sukses pokoknya. Nah, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi ada 10 orang yang nanti akan dipilih untuk mendapatkan terapi gratis. Bisa ditulis nomornya yang ada di pojokan sini, itu ya di bawah itu. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut bisa dilakukan di grup WA Asam Lambung. Nah, kita lanjutkan ya, sahabat sehat dan sukses. Ini waktunya tinggal beberapa menit lagi. Gimana kalau kita pengen tahu sih, apa sih ini yang dilakukan dari pranic healing itu seperti apa? Ada demo gitu, Kak Dodi, apa bisa? Oke, baik. Jadi gini, karena ini sifatnya energi ya, yang namanya energi itu ternyata bisa ditransfer, ya. Jadi seperti halnya gini, ini kita kan bisa berkomunikasi nih, ya. Padahal kita di rumah kita masing-masing, ya. Ya sebenarnya gambar ini di depan saya ada kamera. Gambar saya direkam oleh kamera ini masuk ke dalam komputer, lalu dirubah menjadi data. Nah, data itu dikirim ya lewat fiber optik. Nah, jadi ada sebenarnya yang dikirim tadi berupa energi, ya berupa energi melalui fiber optik. Kadang-kadang ada yang pakai satelit, ya lewat satelit juga bisa. Yang namanya energi itu bisa ditransfer, ya. Termasuk kalau sekarang kita mau kirim uang aja kita nggak harus pakai wesel ya, nggak harus secara fisik ya. Anda tinggal pakai mobile banking ya, pencet-pencet, masuk gitu, uangnya juga bisa buat belanja kan gitu kan. Nah ini karena kecanggihan teknologi. Nah pranic healing juga mengenal kecanggihan teknologi itu, sehingga yang namanya energi penyembuhan itu bisa ditransfer, sehingga apa? Kita bisa menerima penyembuhan pranic healing ini di mana-mana, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Selama kita di coverage area, ini kan kita sebenarnya di coverage area kan, kita semua bisa komunikasi, artinya kita di coverage area. Jadi kita bisa menerima penyembuhan ini. Nah, jadi gini, untuk terapi pranic healing itu ada dua macam, ada dua cara. Yang pertama, kalau Kak Lucy tadi, dia memilih untuk belajar sendiri ilmunya. Karena apa? Coba bayangin dari TK sampai kerja terus nggak ada habisnya, itu apa nggak?
Blenger. Blenger Kalau ya. kata orang Jawa. Blenger. Blenger. Dan tadi ya juga sulit merasakan saya stres nggak. Beberapa orang itu berpikir dia nggak merasakan stres. Kenapa? Karena setiap hari sudah stres. Iya, betul. Dia nggak tahu bedanya kalau nggak stres itu rasanya bagaimana sih? Ya karena udah dari kecil stres begitu. Nah, kita baru tahu seperti Kak Lucy tadi setelah dia belajar pranic healing, ngilangin stres dia baru tahu, oh ternyata kalau nggak stres tuh rasanya kayak gini toh gitu. Terasa lebih enteng, badannya enteng dan sebagainya, lebih happy dan sebagainya. Sampai akhirnya gejala mahnya juga hilang dengan sendirinya. Nah, itu yang dilakukan Kak Lucy. Jadi, kalau kita belajar pranic healing ini ada 2 macam cara. Anda bisa secara online, bisa secara offline. Nah, yang Kak Lucy dulu ambilnya yang online ya, selama 2 hari ya Kak Lucy ya? Offline. Offline ya? Offline 2 hari ya di Jakarta. Ya, gitu ya? Betul, di Bintaro. Jadi dulu diambilnya Kak Lucy di Bintaro, Jakarta, 2 hari. 2 hari offline. Itu itu yang sesi 16 jam. Tetapi sebenarnya Anda juga bisa sekarang ambil yang sesi online. Jadi lewat pertemuan seperti ini Anda juga akan bisa diajari belajar untuk penyembuhan diri sendiri untuk menyembuhkan gangguan asam lambung Anda. Bukan hanya gangguan asam lambung, tetapi ya lebih dari itu, ngilangin stresnya, menghilangkan kadang-kadang kalau ada gangguan pernafasan, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan sebagainya. Ya, itu belajarnya juga 2 hari, tetapi lebih singkat. Hanya 2 hari itu selama setengah hari aja. Jadi jam 9 pagi sampai jam 2 siang selama 2 hari itu secara online. Nah, kalau yang secara offline tadi, kok lama ya? Pagi sampai sore, jam 8 pagi, jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu lebih lama karena di situ ditambahkan juga untuk kita menyembuhkan orang lain. Jadi kalau Anda ikut yang offline-nya, Anda bisa juga menyembuhkan anggota keluarga Anda yang sakit. Jadi yang belajar hanya 1 orang, tetapi yang merasakan manfaat seluruh anggota keluarga. Itu kalau mengikuti kursus secara offline. Tapi ini harus datang ke lokasi. Begitu. Jadi itu pertama Anda belajar sendiri. Yang kedua adalah kalau belum bisa belajar sendiri atau saat ini Anda sedang menderita, sedang sakit, tentu kan juga mau belajar sendiri juga belum bisa gitu ya. Apalagi mungkin masih nunggu jadwal nih untuk belajar secara belajar sendiri. Maka Anda juga bisa nanti menghubungi klinik kita, klinik pranic healing ya. Anda bisa mendapatkan bantuan untuk diterapi. Jangan khawatir mengenai jarak, dimanapun Anda berada, kita bisa melakukan terapi jarak jauh. Ya, tidak perlu pakai video seperti ini. Yang penting nanti komunikasi dengan para terapis kita. Anda cukup mengirimkan foto, keluhannya bagaimana, data-data kalau ada cek medisnya Anda sertakan, nanti Anda akan bisa diterapi oleh para penyembuh kami. Nah, sore hari ini kita akan berikan satu sampel ya, satu demo apa benar sih ini bisa menyembuhkan secara jarak jauh. Nah, kebetulan kan kini kita semua kan jarak jauh kan sekarang. Kita nggak ada yang offline ya. Jadi kita akan pilih 1 orang yang sore hari ini sedang kambuh mahnya, sedang kambuh asam lambungnya. Karena kalau nggak sedang kambuh, ya nanti kita nggak bisa bedain ya. Oke, silakan Kak Ria, mungkin bisa dipilih ada rekan-rekan yang sedang kambuh asam lambungnya atau mungkin kalau ada ya silakan. Oke, sahabat sehat dan sukses, ada yang sedang mengalami gangguan asam lambung saat ini? Silakan, kesempatan loh ini loh. Ini ada yang angkat tangan tuh. Saya, siapa ini? Ya. Ada Bu Fatima, terus yang di chat juga ada. Ini di Bali. Di Bali. Pak Kadek. Kita pilih yang ada ini aja, ada kameranya ya, biar terjadi interaksi. Kita pilih Kak Fatima, tunggal. Iya. Baik, silakan langsung saja Kak Dodi, silakan. Ya, yang lain juga jangan khawatir. Nanti masih ada kesempatan 10 orang lagi ya. Jadi setelah sesi ini selesai, masih ada lagi kesempatan bagi 10 orang untuk mendapatkan terapi secara gratis. Tapi nanti teman-teman masih masuk ke grup WhatsApp ya, supaya kita lebih mudah untuk komunikasinya. Oke, baik. Sekarang ini kita akan komunikasi dulu dengan Ibu Fatima ya. Oke.
Ya, Pak. ya, selamat sore. Bu Fatimah tinggal di mana, Ibu? Tinggal di mana, Bu Fatimah? Ya. Medan, Medan. Oh, Medan. Oke, baik. Nah, sekarang ini Medan, Sik Nana. ya, oke. Sekarang sedang sakit ya? Mahnya sedang sakit. Signalnya kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus ya. Waduh. Apa kita Ya. Lagi sakit ini. Gini, berarti kalau sinyal kurang bagus, kita yang panggil yang sinyal bagus saja supaya kita bisa interaktif. Nanti Bu Fatimah dimasukkan ke yang 10 orang ya. Nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, gitu ya, Bu Fatimah. Mohon maaf, biar nanti terjadi interaksi. Nanti dimasukkan yang 10. Ya, Oke. yang masuk. Nanti 1 orang udah masuk ke Bu Fatimah ya. Oke, makasih. Oke. Kita ke tadi siapa? Kadek ya. Kak Ratna. Kak Kadek tadi, Kadek. Oh, Kak Kadek. Ya. Oh, boleh. Silahkan. Oke, Kak Kadek. Halo Kak Kadek. Iya, Pak. Sore, Pak. Pak Dodi. Balinya di mana nih? Ya, saya di Bali, Pak. Balinya di mana? Di Denpasar, Pak. Oh, Denpasar. Ya. Oke. Baik, udah berapa lama sakit asam lambung? Ini sudah kurang lebih sebenarnya dari dulu sih Pak, saya punya asam lambung Pak. Tapi sekarang lagi kumatnya Pak yang lagi rasa asam, pahit, mau muntah, badan meriang Pak. Oh, badan juga meriang. Udah berapa hari? Meriangnya baru hari ini Pak. Oh, baru hari ini. Iya. Oke, baik. Tahu acara ini dari mana Kak Kadek? Tahu dari teman saya, dari Dokter Lia. Oh, oke, baik. Ya malah dokter ya yang ngajak. Iya, Dokter Lia yang ngajak. Oke ya, makasih. Karena memang kalau pranic healing itu, kalau medis sudah banyak yang tahu, rekan-rekan. Jadi memang inilah kenapa disebut komplementer, karena memang saling melengkapi medis. Kalau medis dan pranic healing itu bersamaan, bisa terjadi sinergi. Artinya kesembuhannya menjadi lebih cepat dan menjadi lebih permanen. Oke, baik. Kita akan coba lakukan terapi untuk Kak Kadek. Sekarang kalau saya tanya, yang paling dirasakan apa? Apakah perih atau kembung atau meriangnya yang saat ini paling dirasakan? Perut terasa asam seperti makan jeruk. Oke. Terus badan meriang, pegal-pegal, Pak. Oke, baik. Bakal meriang praktek. Oke, ya baik. Nanti selama di terapi tangannya dibuka begini ya. Ya, Pak. Taruh aja tapi di pangkuan, tapi taruh pangkuan saja. Oke, kita akan coba dulu ya. Kita cek dulu. Oke, kalau kita kasih skala, misalnya skala meriangnya, skala asemnya 1 sampai 10 skalanya berapa? 9, Pak. 9 ya? Wow, lumayan ya. Tinggi. Oke, baik ya. Oke, baik ya. Tangan terus dibuka ya.
Kak Kade rasakan ya sensasinya, apa yang dirasakan selama proses ini terjadi. Kita sedang melakukan penyaluran energi penyembuhan. Oke, Pak Kade, Kak Kade katakan dengan penuh rasa syukur, saya menerima energi penyembuhan ini sepenuhnya, secara mendalam dan permanen. Dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan, terjadilah. Baik. Ya, sekarang bagaimana rasanya, Kak Kade? Iya, tadi waktu itu ada energi tangan rasa dingin sih, rasa dingin, terus dada rasa ketekan sih. Kalau tadi skalanya 9 jadi berapa ini Kak Kade? Ya. 6. Wah, sudah 6. Luar biasa. Luar biasa. Dari 9 langsung turun 6 loh, padahal belum sampai 5 menit ya, paling 5 menit. Oh, memang instan gitu ya Kak Dodi ini efeknya? Ya, dan ini yang instan ini langsung terasa, tapi jangan khawatir, ini prosesnya masih berjalan lagi sampai 12 jam Kak Kade. Iya. Jadi tadi apa saja selain rasa dingin yang dirasakan? Rasa kesemutan di bagian sudut tangan lengan ini ke atas. Kesemutan ya. Oke. Kayak ada listrik gitu ya? Iya, aura dingin gitu. Hawa dingin ya. Sejuk, ada hawa sejuk gitu. Itu kayak listrik karena energi itu ya. Iya. Energi penyembuhan. Oke. Baik. Terus sama-sama Kak Kade ya. Nah, habis ini jangan mandi ya, karena apalagi tadi meriang ya, jangan mandi dulu sampai 12 jam. Jadi mandinya besok pagi aja. Saya mau ke dokter Pak Dodi hari ini, ke internis. Ya nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa.
Tapi nggak usah diguyur mandi, cuci tangan, cuci kaki aja. Pandangan makannya ada, Pak Dodi? Nggak ada, ya kayak dokter aja nanti. Oke. Baik, nanti konsultasi lebih lanjut, silahkan bergabung di WhatsApp grup ya, Kak Kadek ya. Boleh, terima kasih. Ya, Iya, ya semoga lekas sembuh, semoga nggak ada yang serius karena ini udah yang komplementernya udah dilakukan, nanti tambah dokter lebih sempurna lagi. Baik, terima kasih. Ma. Luar biasa sekali ya, langsung kerasa. Oke, sahabat-sahabat sehat dan sukses semua, ternyata tidak terasa sudah 1 jam nih kita di sini ngobrol-ngobrol. Bagi yang punya pertanyaan, silakan ditulis dulu. Nanti suatu saat bisa kita bahas lagi. Nah, kira-kira nih saya mau tanya dulu ke sahabat-sahabat sehat dan sukses, apakah acara ini masih perlu lagi nggak ya? Masih perlu nggak? Perlu. Oh, perlu. Baik, nanti kita usahakan ya. Yang lainnya gimana nih? Masih mau apa enggak ya? Perlu. Karya. Masih mau, ya. Baik-baik. Untuk selanjutnya nanti tunggu ya, tunggu pengumuman mau kapan kita adakan. Kita panggil lagi Kak Dodi nanti ya. Mungkin sama yang lainnya, kita tunggu siapa. Ya, tapi mohon juga bantuan supaya ngajak rekan-rekan yang lain supaya semoga makin banyak orang yang mengetahui informasi yang bermanfaat ini ya, karena ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang belum tahu, tapi sebenarnya kalau Anda Kadek di Denpasar, kalau nanti ke RSUD Denpasar, itu mereka juga ada kliniknya Pranic Healing juga ada di Denpasar, di Sanglah ya, Rumah Sakit Sanglah itu. Sanglah itu juga teman-teman kita juga kenal ya, dokter-dokternya sana yang belajar ya. Oke. Terima kasih informasinya. Terima kasih ya. Oke, sebelum ke pengumuman siapa yang akan mendapatkan terapi gratis hari ini, kita ini dulu aja minta Kak Dodi untuk penutup. Silakan, mau menyampaikan sesuatu, Kak Dodi? Oke, baik. Jadi gini, semua sahabat, kalau kita hitung-hitungan ya, berapa banyak biaya yang Anda keluarkan untuk Anda berobat ke dokter, minum obat, dan sebagainya untuk asam lambung? Kalau Anda total, semuanya udah keluar berapa? Oke, terus berapa lama Anda sudah mengalami penderitaannya? Ya, berapa lama? Nah, apakah Anda mau terus-terusan seperti ini? Ataukah Anda mau kayak Kak Lucy tadi? Mau segera sembuh, Kak. Ya, siapa yang mau sembuh kayak Kak Lucy tadi ya? Ya, itu bisa terjadi. Jadi sembuh itu adalah sesuatu yang pasti bisa terjadi asalkan kita tahu bagaimana kita menghilangkan akar persoalannya. Selama ini nggak sembuh karena kita belum sampai menyentuh akar persoalannya. Ya, jadi saran saya adalah kalau Anda punya waktu, ya silakan investasikan waktu dan biaya Anda untuk mengikuti kelas offline Pranic Healing. Kita ada di berbagai kota ya. Di Bintaro, Jakarta, itu kita ada di Bintaro Sektor 9. Besok pagi itu Sabtu Minggu kita ada kelasnya. Kemudian di Bandung kita ada tanggal 27-28 Februari, minggu depan. Itu ada. Kemudian di Solo dan sekitarnya, itu juga ada di Solo tanggal 27-28. Kemudian di Surabaya, nah itu juga 27-28, sama ini, langsung serentak di beberapa kota. Ya, untuk di Bali tunggu kita nanti bulan Mei, rencana tanggal 1-2 Mei kita akan buka kelas di Bali, di Ubud Bali. Silakan nanti bisa daftar terlebih dahulu. Nah itu kalau mau mengikuti secara offline. Tetapi kalau Anda jauh, Anda tidak berada di kota-kota yang kita sebut tadi, ya, Anda bisa juga mengikuti secara online. Di tanggal yang sama, 27-28 kita ada kelas online ya untuk penyembuhan diri sendiri. Ya, nanti informasi lebih lanjutnya akan kita sampaikan di dalam WA group ya. Dan bagi teman-teman yang saat ini sedang kambuh, ingin mendapatkan bantuan penyembuhan atau ingin mendapatkan terapi secara
online, jadi Anda nggak perlu datang ke klinik Pranigiling. Anda bisa kontak nanti kepada beberapa, nanti kita berikan nomor kontak klinik Pranigiling di grup juga. Dan bagi Anda yang beruntung, sekali lagi untuk 10 orang, Anda akan sore ini juga setelah sesi ini selesai, Anda akan mendapatkan terapi oleh para penyembuh dari klinik Pranigiling. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi pada sore hari ini, Kak Ria. Semoga kita semua tetap sehat dan sukses. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Dodi. Terima kasih. Oke, inilah saat yang ditunggu. Pengumuman 10 orang siapa saja yang akan mendapatkan terapi gratis. Oh ya, sebelumnya ya, bagi sahabat-sahabat semua yang punya pertanyaan, mohon maaf belum bisa dijawab hari ini. Jadi bisa kami tampung, bisa disampaikan, akan kami jawab untuk mungkin nanti lewat grup aja ya. Ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, langsung saja dari tim Sehat dan Sukses ini ada Kak Kathy yang akan mengumumkan 10 orang yang akan mendapatkan terapi gratis. Silakan. Baik, ini ada beberapa yang cukup aktif ya di dalam chat. Sementara baru ada 7. Ya, ini masih ada beberapa waktu. Kita masih tunggu 3. Silakan Anda aktif di chat atau di FB ya, yang saat ini masih bergabung di FB. Anda bisa menyusul. Silakan Anda bisa tulis apapun di chat. Oke. Yang pertama adalah Ibu Ratna Cimahi dari Bandung. Nomornya sudah diberikan ya, Bu? Sudah. Sudah, oke. Kemudian Ibu Fatimah Tunggal di Medan. Selamat, Ibu. Kemudian Ibu Sri Suswanti di Jogja. Terima kasih. Iya, oke. Pak Kadek Rika sudah tadi ya. Jadi 3. Kemudian ada Pak Gama Apriyadi. Silakan Anda berikan waktunya. Kemudian Ibu Ici Sri Hidayati, ini di Bandung. Masih adakah? Masih. Oke, Bu. Nomornya sudah diberikan ya. Oh iya. Silakan menghubungi nomor yang tadi sudah diberikan untuk diberikan pengobatan gratis hari ini. Kemudian ada pakai nama Dionesia. Ya, ada. Oke. Ya, Anda silakan menghubungi nomor yang ditunjuk. Ya. Kemudian, terima kasih. Mari. Oke, sama-sama. Kemudian ini ada Ibu Lia. Ibu Lia di mana, Ibu? Bali. Ibu Lia silakan berikan nomornya nanti untuk mendapatkan pengobatan. Baik, ada lagi yang kita masih tunggu 2 orang ya. Masih ada 2 orang. Siapa yang mau? Silakan, kesempatan masih ada 2. Silakan Anda chat. Bisa di Zoom. Iya, kekuatan. Beneran nggak ada yang mau ini? Udah? Mau nanya, ini kontaknya kemana? Ini, Ibu, ke nomor saya ini, Ria 08. Oh, ke Karya ya? Oke. Iya, silakan ditulis dulu. Silakan yang semuanya. Saya. Ilang tapay usia siya. Saya dia usia. Oke. Mbak Ria mungkin bisa tulis di chat. Iya, jadi orang saya ini supaya bisa dilihat. Dibacakan juga aja Mbak Ria. Oke, silakan kontak di 085 848 155 918. Saya ulang, 085 848 155 918.
Baik, sudah dicatat. Masih dua, masih dua. Sudah? Ada yang mau ambil atau enggak? Yang di Facebook. Yang di Facebook ada kah? Sementara belum, Karya. Sementara belum ada. Terima kasih. Ya sudah, ini ada berapa jadi 8 ya Kak Keti ya? 8 termasuk Pak Kadek ya. Pak Kadek Oke. lagi ditambah lagi ini. Bagaimana dengan tim Kak Dodi? Apakah 8 atau mau nunggu 10? Sudah, baik. Kalau nggak ada lagi ya sudah, nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat sehat dan sukses semua. Hari ini kita langsung bergegas kepada semua yang sudah mendapatkan terapi. Belum ya, yang akan mendapatkan terapi, bersiap-siap. Mari kita tutup acara hari ini. Sampai ketemu nanti kapan, kita tunggu ya. Baik semuanya, terima kasih. Salam sehat dan sukses. Ya, terima kasih. Nggak foto Terima dulu, kasih, Mbak. Kak Nggak foto Dodi. dulu, Kak Terima Karya. kasih, Kak Keti. Nggak Terima foto kasih, dulu Karya. nih. Foto dulu yuk, Ari. Mas Ari mah selalu harus foto ya. Oh iya dong. Oh, jempolnya jangan lupa. Yang foto siapa ini? Oh, aku satu. Karena satu page. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Tetap sehat ya. Dadah. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Itu kan tadi habis ya kan. Nah, piringnya lah ya. Nah, ini tuh kan. Ya. Ada yang perlu dicatat dulu di chat ini, kita masih buka dulu. Oh iya. Yang di chatnya kalau ada. Dahulu nanti akan dimasukkan grup siang jalannya. Ini masih ya. Yang tahun Cece cháu yang vui.